Gimana Pak Anton? Kenapa? Hari ini kenapa? Kita kedatangan bintang tamu spesial Pak. Kenapa? Spesialnya kenapa? Nggak pakai telur. Justru spesial pakai telur, Pak. Karetnya 2. Enggak, lebih murah kan jadi spesial. Enggak, kalau saya beli nasi goreng tuh bungkusnya disobek, Pak. Biasanya kalau spesial tuh. Itu nandain. Satu pedes ya. Oh, Ya kenapa? Spesial kenapa balik lagi? Kenapa? Spesialnya karena orang Datangan. terkenal. Nah, ini dia. Seru nih kayaknya. Ah. Terus. Cewek. Cewek lah. Lu kan biasanya suka cowok. Hari ini Nggak apa-apa, Pak, sekali-sekali jangan cewek. cewek. Biar nggak mencurigakan Pak. Iya, betul. Terus gimana? Siapa dia? Siapa ya? Kasih tahu. Kasih tau nggak? Masa? Bapak aja ya? Iya, kita kedatangan bintang tamu nih, spesial buat kita kali ini. Beliau adalah seorang apa ya? Rapper. Iya, rapper yang udah cukup lama ya. Saya tahu sih udah cukup lama. Ini dia ada di sini ada Yaku. Halo. Tepuk tangan. Dulu ya Pak. Dulu. Ya, iya. Apa kabar? Ya, apa kabar? Siap baik. Kabar. Gimana kabarnya? Baik. Udah lama nggak ketemu kita? Iya, ternyata. Ternyata teman loh. Ternyata iya. Kok bisa sih? Kenapa nggak tahu? Ya udah pokoknya makasih. Aku udah bisa datang ke sini kita. Terima kasih udah banget. diundang. Terima kasih banget. Kita pengen tahu nih sebenarnya gitu loh. Udah langsung serius nih. Enggak. Oh, iya. Pasti berantakan lagi. Oke. Aku mau nanya duluan. Enggak di dalam Pak. Itu kan lempar-lemparnya dia. Saya aja yang nanya gimana? Udah berapa lama di sini? Jadi baru sekali kok kita ini. Iya, saya sendiri pribadi udah dengar nama Yaku ini udah cukup lama, nggak tahu kalau beliau ini saya nggak tahu namanya ketika ada wah Yaku ya udah kita undang gitu dan kebetulan bisa. Wah itu makasih banget kita gitu loh. Sama-sama. Ya kan? Nah, ini kita di sini juga sebenarnya bahasnya juga nggak berat-berat. Oke. Jadi sekitaran hidup Berapa sosial. kilo? Berapa, Pak? Sekitar 30 kiloan. Waduh, berat itu. Berat. Ya, Nggak bisa baik. dikurangi lagi. Nggak bisa. Ya, udah gitu kita pengen tahu awalnya kenapa kok tiba-tiba Mau kemari gitu. mau kemari. Kenapa? Apa karena kasihan sama podcast kita yang atau karena kenapa? Pokoknya kenapa aja Ini gitu. menarik loh. Pertama kali dengar podcast ini kok katanya tuh baru dijalanin tapi langsung view-nya udah gokil Ini banget. karena ketampanan kita. Pak. Jaminan mutu ya. Tapi kan bukannya kalau saya lihat dari CV-nya yang ada itu Yaku ini cukup sibuk. Benar nggak? Ya seperti kebanyakan orang kita mencoba untuk survive hidup aja gitu, hustling. Kalau Jadi di hip hop itu ada filosofi hustle. Hustle mentality. Jadi emang kita mencoba untuk yang ngerjain aja apa yang bisa dikerjain gitu. Nggak mikirin hasil. Enggak juga, bukan nggak mikirin hasil beda ya. Iya, gitu. iya. Tetap aimnya kan ya hasilnya harus mikirin quality juga, tapi at the end of the day kan emang harus survive aja hidup gitu. Betul. Paham nggak lo? Enggak. Keberatan. Jadi apa yang gue lakuin itu adalah ya emang kerja atau melakukan kegiatan yang hubungan dengan musik dan aku diedukasi juga dan itu untuk ya keluarga. Nah itu. Gini, Kenapa? musik. Kita kan juga lama Pak di studio. Ada 2 tahun kali ya studio Pak. Ngapain? Lu ngapain di Tidur studio? Pak, tidur. Tidur. Jadi saya mau nanya nih sama Ya. manggilnya Kak Yaku. Bang aja. Bang. Ya, terserah. Gimana pertama kali kenal musik? Kalau kenal musik pertama kali mungkin ya pasti dari dikasih sama orang tua ya. Oh, orang tua? Jadi sama ibuku ya waktu kecil sering diputerin lagu-lagu anak-anak. Kayak dari kecil di Nabobo ya. Iya mungkin. Bisa Kalau mungkin. tidak bobo. Oh, lu kan genjer-genjer kalau waktu kecil. Serem banget ya gara-gara Iya, itu dari awal gitu. Terus kebetulan keluargaku itu juga omku mereka suka main musik gitu. Ada yang suka main gitar, ada yang suka main drum gitu. Jadi waktu kecil sudah dibiasakan untuk berani nyanyi diiringi sama waktu itu omku main drum jadi diiringi dia. Tapi berani tampil tuh ya. Di push terus gitu Push untuk terus. berani tampil gitu dan ya mungkin karena senang aja gitu nyanyi senang nari gitu jadi ya berani. Nah, tapi dari
sekecil tadi, sadarnya kapan? Dan kenapa maksudnya langsung ke rap gitu? Kan nggak mungkin dikenalinnya rap langsung. Ya. Kan pasti ada banyak, kenapa milihnya di rap gitu loh? Kalau Apa sih enaknya gitu loh? mungkin karena emang suka kalau awalnya tuh karena kalau rap ya. Kalau dari awal sebenarnya memang udah suka musik. Dulu sebelum rap masuk ke Indonesia di tahun 90-an. 93. Pertama siapa sih di sini? Kalau Indonesia mungkin orang banyak yang bilang almarhum Benyamin, Farid Harja. Itu benar, Pak. Betul, karena kan melantunkannya dengan pantun ya, Iya. gitu. Terus berima lirik-liriknya. Merepet lah kalau bahasanya. Nah, tapi kalau yang menggunakan musiknya benar-benar rap itu mungkin Iwaka. Tuh, itu karena dia yang merilis album rap pertama di Indonesia di tahun 93 itu. Dan kebetulan tahun ini kita merayakan 30 tahun hip hop Indonesia. 30 tahun. 30 tahun. Mantap Gitu. kan. Kayak orde baru. Ya, tapi pertama tampilnya sendiri kapan? Maksudnya pertama Kalau berani nge-rap? tampil SMA atau kuliah atau gimana? Kalau untuk yang bukan rap mungkin dari SD. SD? Gitu. Dari SD. SD? Ya waktu iya. yang bukan rap ya. Bukan rap ya? Bukan, tapi kalau yang karena dulu tuh aku gede di Surabaya. Jadi biasanya ada Karang Taruna tuh ada panggung 17-an. Aku suka nyanyi itu di situ. Tapi belum rap dong. Belum rap. Nah, pas udah rap itu pas di SMP kelas 2. SMP kelas 2 tuh tahun berapa berarti tuh? Ya ampun, ketahuan dong Saya belum umur lahir. aku. Saya belum lahir guys. Itu tahun 93, ya 93-an. Itu aku mulai tuh nge-rap karena dulu itu kalau sekarang kan ada Spotify, ada YouTube. Iya dulu ya susah banget ya. Dulu tuh hanya radio. Kalau dulu. untuk mau tahu Nyari musik lirik aja susah ya baru, dulu tuh betul. nyari lirik susah kan. Soalnya salah-salah ya. Iya. Dulu tuh kalau nyari lirik ya, kalau sekarang kan dibuka internet search udah Google ada. itu udah gampang. Dulu itu karena kita pakai kaset sama boombox ya gitu, radio kompo gitu. Kasetnya dimasukin terus gitu didengerin, dicatat liriknya dimatiin. Gitu, terus ada dengerin lagi, play lagi terus dimatiin. Mungkin anak sekarang nggak relate ya gitu, tapi yang kalau tahu namanya kaset ya itu, kita dulu medianya itu. Terus kalau ada radio kita nggak tahu lagunya, nah lagu di radio itu kita rekam gitu, terus kita dengerin, terus tiba-tiba ada suara penyiar yang ngomong gitu. Berarti ngalamin yang di Rewind pakai bolpen dong? Ya iyalah gitu. Nyanyinya juga bingung Pak dulu. Kayak lagu The Scorpion tuh. Kenapa? Kayak dulu ingetnya tuh. Wind of Change. Follow the Moscow. Nah itu aku dulu pernah nyanyi itu. Ya kan Pak Haji Disco. Dengarnya kayak gitu dulu. Tua lo ya ternyata ya tahu Scorpion ya. Ternyata ya. Nah, Iya, karena iya. aku mulai nge-rap itu tahun 93 karena pengaruh radio. Diundang waktu itu manggung di radio karena ikutan gaya ngucapin ulang tahun dengan gaya rap. Gimana tuh? Di Surabaya namanya S103 radionya. Nah, sejak itu mulailah belajar karena di situ ada komunitas rapnya. Yang ngajarin aku namanya Pumpkin Rapper Crew. Ya udah dari situ mulailah manggungnya tuh kalau dulu manggung di kompetisi. Jadi di kompetisi ya. Betul. kita bisa manggung karena ikutan kompetisi. Tapi itu sendiri ya, berarti sendiri. Waktu grup gitu? Waktu itu di grupin, aku ada solo juga, berani solo juga sama satu lagi ada grup juga. Ya aku yang nerusin Pumpkin setelah itu. Dan akhirnya dari situ masuklah diundang untuk Pesta Rap 2. Karena ada Pesta Rap 1 kan Cewek Matre gitu, Black Skin. Black Skin ya. Itu belum eranya Seikoji, belum. Itu Black Skin. Nah, kemudian aku dari Surabaya, mungkin itu pertama kalinya single rap yang pernah dirilis dari Surabaya. Itu indie ya? Pesta Rap itu dulu Gas Music sama Under Musika. Oh, masih musik ya? Record labelnya Musika. Udah itu tahun 96. Habis itu aku ke Jakarta, kuliah di Jakarta. Nah, sempet nggak nge-rap. Kemudian masih, dan aku suka nyanyi Alanis Morissette segala macam, masih tetap nyanyi. Terus saya kira ngajarin kuliah di Sydney. Terus di situlah aku bikin album pertama. Di Sydney. Aku bikin album pertama, terus pulang tahun 2005 ke Jakarta, rilis albumnya itu Under EMI. Tuh, sempet Under EMI. Nggak perlu HP. Bukan. Ini jauh, lu nggak nyampe mainnya.
Tapi berarti di distribusinya di sana atau Enggak di sini, Di sini? karena dibeli masternya oleh EMI. Tapi recordnya di sana. Recordnya di sana, Mixingnya di sana. iya. Oh, semua di sana. Berapa lagu itu album pertama itu berarti? Waduh lupa, album pertama itu judulnya Refleksi. Mungkin ada 11, 12 kalau nggak Banyak salah. ya? Rap tuh panjang-panjang nggak sih lagunya? Panjang, Panjang ya? panjang. Karena ya itu yang bikin kenapa senang sama rap. Heeh. Kalau lagu kan satu verse aja itu ya cuman segitu aja kan ya Iya. liriknya. Kalau rap itu bisa diisi dari satu verse ada namanya 8 bar. Heeh. Itu biasanya 16 bar itu biasanya diisi lebih banyak lagi. Tapi ada pengulangan nggak di rap? Biasanya pengulangannya di rima. Oh, Jadi iya. ya misalnya namanya kan belakangnya tuh selalu rima, ngikutin rima Iya, belakangnya iya. kayak kita hari ini sekolah, terus belakangnya dicari lagi yang lah nggak boleh pakai baju mewah. Gitu. Tuh kan kebiasaan deh kalau rapper langsung ditodong freestyle. Kalau metal nggak mungkin. Lu mau nge-rap? Main suling aja. Oh gitu, terus maksudnya kenapa yang suka jadinya misalnya gue milih rap aja deh, kayaknya enak deh. Tapi kan pasti ada, kenapa nggak milih rock atau Sempat pilih rock, suka juga sama rock, cuman suaranya ngeri, suaranya kayak kayak karakternya kayaknya suaranya ya kayak Alanis Morissette gitu. cuman kayak begitu kena rap music itu begitu dengar lagunya itu udah langsung yang auto ngangguk-ngangguk gitu loh. Oh, gitu. Udah kayak langsung wah enak banget ini kayak energiku dapetnya di sini. Jadi akhirnya ya udah bener-bener feel-nya. fokus feel-nya udah dapetnya vibes-nya enak banget gitu di rap. Iya. Motif vibes nggak lu sekarang tuh? Apa itu vape? Vape apa sih? Iya, Itu yang vape banyak apa tuh. sih? Bukan itu vape, itu vape. Capek gua. Iya. Terus maksudnya tapi kelebihannya di rap tuh apa sih maksudnya? Kan pasti ada kelebihan, Ya. kekurangannya apa di Ya, rap tuh? kalau aku kelebihannya karena bisa digunakan sebagai kayak kanvas. Iya. Gitu kan kanvas ya kalau kanvas kan blank gitu ya terus kita bisa isi kalau di rap itu ya kita bisa isi dengan lirik dan itu bisa bisa kita gunakan sebagai medium berekspresi pesan sosial mau apa aja itu bebas Tapi kan gitu. kalau itu semua bisa rata-rata, apalagi musik-musik punk kayak gitu, trap. Nggak masalah tapi Iya kan? tapi kayaknya tuh kalau di rap itu dengan kalau kembali lagi ke punk itu satu verse nggak padat banget gitu. Iya, Ya kan? betul. Nah kalau di rap tuh bedanya dia padat Jek, jek, sekali jek, jek, gitu. iya. Message-nya itu bisa banyak sekali yang bisa disampaikan lewat rap. Ada pembagiannya nggak sih? Pembagian. Nanya gua mulu. Ada pembagiannya nggak sih di rap tuh? Pembagian apa Maksudnya tuh? kayak gini. Kalau yang saya tahu, saya nggak tahu, saya awam sama rap. Tapi biasanya, nah, ketika saya dengerin Iya. Fred Das, itu nge-rapnya enak sekali gitu. Ya, oke. Nah, itu ada pembagiannya nggak? Ini di jenis kategori rap apa? Oh, oke. Style rap ya Kayak gitu. gitu style-nya. Ha. Sebenarnya makin kesini makin macam-macam stylenya gitu. Jadi ada style, ada teknik gitu. Kalau di rap itu biasanya kalau kita ngomongin teknik dulu, itu ada delivery-nya gitu, Yeah. flow-nya seperti apa gitu kan. Ada yang mungkin sambil agak nyanyi, ada yang dalam bertutur Yeah. gitu. Terus teknik rap sendiri ada, yaitu tadi ada rima kan, tapi ada multi syllable. Jadi kalau instead of bilang tadi terus jadi gitu. Ini misalnya ada kegiatan. Terus kemudian ada penglihatan. Dia harus gitu ya? Iya, itu jadi bisa Kayak apa ya? Apa ya? kayak Kayak pantun, kayak Pantun ya? Ya pantun. Nah, tapi pantun kan belakangnya kadang-kadang cuman konsonan di belakangnya. Iya, Ini iya. kita bisa fokus ke vokalnya juga. Nah, terus kemudian kalau style-style rap sendiri itu bisa ada gangster rap, ada mumble. Mumble tuh yang nggak terlalu ke mumble. Bapak itu Snoop Dogg ya? Snoop Dogg apa tuh? Nggak, itu kalau dia kan udah West Coast East Coast ya kan gitu. Terus apa namanya ada conscious rap itu biasanya pesan-pesannya sosial gitu. Macam-macam sih makin kesini makin ada. Kalau dari UK ada grime gitu, ada drill. Hutan kayu. Hutan kayu. Ini udah makin karena teknologi yang bikin teknologi sekarang udah berbagai macam karena software dan segala macamnya. Akhirnya style rap itu pun bermacam-macam. Iya. Kalau dulu kan saya ngeliat cuma
gitu. Ya. Capek lama-lama kan ada Snoop Dogg, ada Method Man, Ya, Jivang, ya, segala kan macam. lebih bisa dinikmatin buat ngangguk-ngangguk tuh. Ya, ya. Oh, paham nggak? Macam-macam sih. Enggak, lu di mana tadi? Mungkin mau belajar. Iya, jadi kita juga ada sih. Lu mau belajar? Belajar. Mumpung ada pakarnya. Gue belajar di sekolah, sekolahnya jalan Pak. Sekolah memang. Sekolah setir, kan jalan. Utomus. Oh gitu ya. Jadi macam-macam. Tapi ada yang bisa dikombin dengan musik-musik ya kayak Limp Bizkit gitu, ada yang Ada kayak hip metal, itu kan, hip Korn, metal. Limp Bizkit, Nah, gitu. kalau Eminem sendiri itu gimana? Rapnya tuh apa tuh? Kan banyak kan kalau nggak salah ya, ini kan sekitar tahun 70-an ya rap ya. Speed kalau rap nggak dia, salah. Speed jadi rap. jadi Apalagi yang lagu yang baru nih, Ya. yang lagu baru kan kayak orang Ya. cebok gitu, cebok gitu. Apaan sih? Bener nggak lagu Eminem? Ih, itu keriting pak, itu keriting. Kalau kata pejabat sini bebusa pak. Itu sering kata pejabat ya, kalau ngomong sini bebusa pak. Tuh, ya kan? Tapi bener lagu Eminem Iya, kan? iya. Oh kan, gue tahu. Katanya apaan? Banyak sih kalau sekarang udah banyak banget gitu dan udah macam-macam banget Tapi kan stylenya. ngatur napasnya susah. Pernah nggak? Aku sesek gitu loh, ngap gitu. Ngerokok nggak sih? Enggak. Ngerokok. Enggak. Enggak. Serius? Enggak. Mau daftar polisi. Abri. Nama orang merah. Tapi iya, kan sesek nggak sih? Maksudnya kan kita tarikan nafas kita sih bisa berapa lama sih gitu loh? Iya, memang itu juga gitu Juga serunya cuma rap pendek, gitu. gitu. Karena emang apa ya, karena cara bertuturnya, cara cara melakukannya seperti itu, jadi mau nggak mau emang harus ngatur nafas yang Nafas ya? benar gitu. Tapi kan kalau iya harus pakai perut juga ya. Diafragma ya. Iya kan? Diafragma yang di kamera. Giliran lu nanya gue dah. Gua mau nanya satu nih. Gua Yang tadi banyak nggak apa-apa. nggak ngerti tadi gua juga Iya. bingung. Kenapa disebut sebagai madam rapper? Iya kan? Bukan madam Mike Mak. Padahal madam tuh kan bumi masih kosong nih. Ada turun madam, nabi madam tuh. Wadah. Kan dia sudah dari surga nih Pak. Iya. Itu tadi. Kenapa tuh? Tahu didatangi lo nanti. Dari siapa? Sama Nabi Adam. Iya, lo mau nanya apa? Intinya lo mau nanya apa? Madam rapper. Nggak ada yang bilang gitu. Ada di Instagram. Mana? Kan kita udah apa tadi itu bahasa anak sekarang itu? Stalking Pak, kalau ngeliat dia itu. Stalking apa stalker? Stalking. Stalking. Stalking ya? Stalking. Ini stalking buat Buat paha. Enggak sih ya. Nggak tahu ya. Itu kan orang yang ngasih Tapi julukan. karena mungkin karena rapper cewek jarang kali ya. Ya mungkin memang karena di hip hop itu kan sangat dominasi laki-laki sangat kuat ya, sangat patriarkal lah gitu. Jadi ya rapper cewek itu nggak banyak sebenarnya, tapi Iya, menurutku rapper itu ya rapper kayak profesi aja gitu, dan itu bisa laki-laki perempuan dan nggak usah disebut kayak harus ada embel-embel pilot kayak pilot ya pilot laki-laki, pilot perempuan, nggak ada pilot ya pilot aja, rapper ya rapper aja gitu. Iya sih bener, tapi emang kurang ya kalau rapper cewek. Betul ya, mungkin Dan Yaku ini kayaknya cukup panjang deh. Iya, cukup lama bener kan? karena ngeyel. Ngeyel tuh nekat aja gitu. Iya. Soalnya ada part di mana ternyata ini buat teman-teman, buat sobat-sobat yang lagi nonton, kan kadang ada kalanya nih kita sedang Ya, gua tahu. suka-sukaan nih sama pacar gitu kan ya gitu. Dengar. Terlibat asmara Iya, gitu. benar. Kan wajar ya biasanya Benar. remaja gitu. Terus? Nah, terus kemudian pada saat itu ya aku juga ada di masa itu, tapi akhirnya pas diminta ke jenjang yang lebih lebih lanjut lagi gitu, S2. lebih tinggi lagi, S2 jenjang berarti. S2. Nah, ternyata dibilang syarat tapi habis itu nggak boleh nge-rap ya gitu. Nah, karena aku cinta sekali sama ini passionku di musik itu, ya aku lebih baik kehilangan pacar dibanding aku kehilangan. Tapi kan udah tahu kalau Yaku ini rapper kan? Ya tapi ya mestinya ya, tapi nggak tahu ya, mungkin ada kondisi-kondisi tertentu di mana perempuan itu biasanya kan diatur lah gitu, harus begini gitu, konstruksi sosialnya kan seperti itu. Nah, daripada aku nggak bisa meraih mimpiku, nggak bisa nyanyi lagi, nggak bisa nge-rap lagi, ya mendingan putus aja. Jadi Kalau aku gitu. sebenarnya